Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke sesi 3, yaitu pembelajaran paradigma baru. Di sini saya sudah mengasihkan link di Linktree ya, di pembelajaran paradigma baru ini. Ini ada bermacam-macam ya Bapak Ibu. Ini tinggal aktif saja. Nah, Linktree ini mungkin sama seperti Google Site, tapi dia hanya menyediakan link-link saja langsung daftar. Seperti ini, modul pelatihan implementasi pembelajaran paradigma baru. Tinggal kita klik. Nah, nanti Bapak Ibu langsung diarahkan ke drive-nya, ya. Dan segera Bapak Ibu download sesuai dengan kelasnya ya. Lengkap di sini SD, SMP, SMA segala macam ya. Perangkat ajarnya seperti apa ya. Jadi ketika Ibu nanti sudah di rumah atau di sekolah, Ibu segera download karena tidak selamanya link ini ya, kan ada user untuk Google Drive-nya itu di sharingnya dimatikan gitu ya. Nah, makanya cepat download sehingga udah dapat ini ya. Ketika di sekolah ya, kalau dipakai kuota sendiri habis nanti ya di sekolah. Jadi ada apa saja di sini? Ada perangkat ajar, capaian pembelajaran, ada kerangka kurikulumnya, kurikulum operasional di satuan pendidikan, modul asesmen, pendidikan yang memerdekakan, pengenalan literasi digital. Nah, lengkap di sini Bapak Ibu. Ya, kita coba cek perangkat ajarnya di sini ya. Nah, perangkat ajarnya di sini sudah ada contoh, Bu. Alur tujuan pembelajaran, modul ajar seperti apa. Kita lihat satu persatu. Nah, ini Bapak Ibu sudah tentang sinkronus dan asinkronus, ya. Jadi ada di sini sinkronusnya seperti apa, asinkronusnya seperti apa, ya. Oke, artinya di sini mencoba di alur pembelajaran ini. Karena di 2021 masih apa ya, belum tatap muka ya, masih, makanya perlu sinkronus dan asinkronus untuk memastikan bahwa pembelajaran kita itu apa ya, nyaut dengan atau apa, connect dengan apa yang dipelajari di sekolah. Modul ajarnya juga ada nih Bapak Ibu ya, tentang sinkronus dan asinkronus. Oke, kita kembali ke sini. Modul pelatihannya. Nah, yang ini untuk kepala sekolah dan pengawas. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjadi pengawas kepala sekolah, nah ini cocok di sini ya. Mau jadi pengawas mungkin ya. Jadi cocok di sini. Nah, terus panduan dan contoh kurikulum operasional sekolahnya seperti apa ini dia. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja, semua link itu ada di Google Drive. Contoh lampiran contoh SMP, SMA. Nah, kita lihat ya contoh kurikulum operasional di SMA. Maaf, ini malah SMP ya. Salah klik, kita lihat ini yang SMA. Nah, ini tahun pelajaran Senol High School ini itu contohnya, ini yang ngambil dari salah satu sekolah di sini ya. Karakteristik satuan pendidikannya seperti apa ya. Oke, kita lebih ke arah visi misinya ya. Makanya di Merdeka Belajar ini apa, di guru penggerak ada juga belajar visi misi, tadi ada loka karyanya dan sebagainya. Ini contohnya Bapak Ibu. Tentang visi misi sudah pernah dijelaskan sama Pak Yuryanto. Jadi ketika kita membuat visi cakap dan bertanggung jawab, jadi elemen pelajar Pancasila kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada 7 di sini, kali bisa Bapak Ibu pelajari. Ini hanya sampel saja ya dari sekolah biar tidak apa ya, biar ada gambaran ya, contohnya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu, dari contoh operasional sekarang panduan pembelajarannya seperti apa. Nah,
ini ada juga dilingkan di apa asesmennya seperti apa, versi print, versi desktop. Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini lengkap asesmennya, panduan pembelajaran dan asesmen dari mulai SD, SMP, SMA ya. Di sini lengkap semuanya. Kita cari yang SMA. SMA. Oke, next. Nah. Oke, jadi profil Pancasila sebagian besar sudah didapat tadi ya pada pemaparan tadi, di mana di sini selalu ya pelajar Pancasila didengungkan dari mulai bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mandiri. Jadi ini pelajar Pancasilanya Bapak Ibu. Oke. Dan selanjutnya ini masih teoritis ya. Capaian pembelajarannya, jadi ada kurikulum operasionalnya di sini ya, di mana sekarang sudah ada modul ajar gitu ya Bu ya. Bagus juga kalau modul ajarnya ditampilkan dalam Google Sheet tadi ya Bu ya. Udah langsung satu paket di situ. Dia secara online juga irit kertas, nggak perlu ngeprint dan sebagainya, fotokopi, tinggal anak butuh kuota saja ya. Nah, tapi sekarang kuota sudah dikasih ya, sudah mulai mandiri ya tadi ya, profil Pancasila. Jadi ada disuruh mandiri. Oke, prinsip pembelajarannya seperti apa di sini? Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Makanya muncul pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran dirancang dilaksanakan membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini sebenarnya kan sesuai dengan orang tua kita, bahwa belajar itu tidak hanya di sini saja. Jadi belajar itu terus menerus ya. Walaupun kita sudah tahu, kita ternyata ketika kita belajar masih banyak yang belum tahu. Semakin tadi belajar lagi, semakin banyak yang kita belum tahu. Tapi kalau kita hanya stagnan saja, berarti sudah cukup, kita merasa cukup dengan dirinya sendiri. Nah, kalau sudah merasa cukup dengan diri sendiri, itu sudah menutup dirinya untuk belajar. Ini Bapak. Kemudian proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, jadi kompetensi kompetensi dan karakter. Jadi ranah pengetahuan, ranah sikap gitu ya Bapak Ibu ya. Dan pengetahuannya itu masuk juga keterampilan. Pengetahuan, keterampilan itu masuk kompetensi, dan ranah sikapnya yaitu karakternya. Oke. Banyak anak kita memang yang pernah yang Bapak Ibu mungkin seleksi yang olimpiade mungkin di sekolahnya, dia yang suka olimpiade itu kadang hanya karakternya masih kurang gitu kan. Jadi Bapak Ibu, ini kok anaknya kok kayak kurang sopan dan sebagainya. Nah, ini karakternya. Jadi memang harus dibentuk. Nah, karakter ini kadang lebih banyak komunikasi dengan orang tuanya, nggak jauh dari orang tuanya biasanya. Kalau ditelisik anak-anak ini karakternya kok begini sih? Ternyata komunikasi sama orang tuanya, anaknya. Ternyata orang tuanya nggak jauh-jauh dari anaknya. Dan juga lingkungan juga, tergantung dia seberapa besar persentase berkomunikasinya kan gitu. Jadi kalau dia berkomunikasinya dengan orang tua lebih banyak, berarti karakter orang tua. Kalau lingkungannya lebih banyak, ya karakter di lingkungan tersebut. Nah, ya. Kemudian pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Nah, sekarang sudah di sekolah-sekolah penggerak memang sudah dimunculkan kayak green education, terus pembelajaran keunggulan lokal dari masing-masing sekolah. Sekolah penggerak itu arahnya ke situ. Jadi dibuatlah suatu proyek Bapak Ibu, proyek-proyek yang dia
mengunggulkan keunggulan lokalnya di sekolah tersebut. Sampai-sampai mendapatkan mitra gitu ya. Kalau misalkan kayak seperti kuliah sepertinya diarahkan kayak sistem di kuliah, memang benar-benar sekolah itu harus mandiri seperti perkuliahan. Ada jurusan yang favorit, ada jurusan yang memang benar-benar workshop dan juga membuat mitra, pengalaman lingkungan dan sebagainya dengan masyarakat. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, di masa depan ini lebih ke arah pembangunan teknologi, sehingga tidak asing lagi sekarang sudah pembelajaran dari mulai AR, VR, terus kemudian kayak tadi Google Set World itu semakin akan berkembang. Mungkin nanti 10 tahun yang akan datang World mungkin tidak berminat lagi, sudah berubah lagi. Nah, ini kita perlunya harus belajar terus-menerus. Oke. Ini proses pembelajarannya mungkin yang Bapak kita penting di sini 5 hal ini. Ya, mungkin kita ketika pembelajaran kelas sudah mulai mengarahkan ke situ pembelajarannya. Ini Bapak Ibu, untuk panduan pembelajarannya kita lihat lagi. Ada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu di rumah sambil buka link ini dan langsung di-download ya Bapak Ibu. Nah, ini versi desktopnya, pengembangan proyek seperti apa. Pertemuan yang lalu di pengembangan proyek sudah panjang lebar di SMA 3 ya. Kita sudah belajar pembelajaran proyek. Ya, saat itu sharing session oleh Bu Fitri, juga Pak Sudiono yang secara online 2 MGMP sebelumnya ya di sini. Nah, kita coba ya yang SMA. Next. Kita cari ke kata kunci SMA biar cepat. Setnya di sini. Nah, ini dia rapor project. Kalau ini langsung dari bawah, sebentar dari atas dulu. Oke. Sama seperti tadi didengung-dengungkan. Nah, nih di SMA kelas 10 nanti alokasi project per tahunnya 486 JP, 216, 192, semakin ke atas semakin sedikit. Lebih banyak di kelas 10 Bapak Ibu. Nah, untuk rinciannya sudah ada alokasi waktunya masing-masing, di mana ada pengurangan jam ya. Nah, ini muncul semacam permasalahan baru. Kalau sudah jam berkurang, nah otomatis nanti berkaitan dengan pendapatan. Kalau beda pendapat nggak apa-apa, beda pendapatan, nah ini juga beda lagi, jadi semakin kisruh. Wah, beda pendapat boleh, beda pendapatan, jangan, kan gitu. Ini dia yang kisruhnya yang terjadi di situ. Nah, bisa jadi juga Kemdikbud sudah merancang bagaimana secara halus mengurangi jam guru, ya, karena kan guru selalu kurang terus. Nah ini dikurangi, nanti ujung-ujungnya malah lebih kayak seperti universitas jadinya. Jadi yang kelompok MIPA nanti 4 terus. Jadi yang nangani itu saja. Jadi hanya butuh mahasiswa beribu-ribu mahasiswa, dosennya nggak perlu banyak-banyak dia. Kan begitu. Nah, beratus-ratus mahasiswa, dosennya tetap beberapa saja. Nah, nanti diarahkannya ke situ. Kemudian di sini kita cari lagi tentang proyeknya lagi. Masih tetap profil Pancasila semua Bapak Ibu, tentang tema-tema yang dilakukan di sini. Nah, ini ada kearifan lokal ya di SMA seperti apa kearifan lokalnya, itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Sama seperti universitas diserahkan ke sekolah universitas masing-masing. Kalau universitasnya ini nggak serius, pasti orang pada lari, ya. Nah, kalau dulu kan
seakan-akan mengejar ke nilai lulusan terbaik kan begitu. Lulusan terbaik ada di mana nih? Oh, dikejar sama orang. Oh, ada di sini. Ada di SMA, ada di SMA Material nih. Oh, tertinggi se-Kepri dikejar sama orang. Ya, di sini. SMA Yos, SMA 1, SMA 3 dikejar sama orang. Nah, sekarang lebih ke pendirian. Nah, ini anaknya bisa apa? Lulusannya itu bisa apa dari SMA kita masing-masing? Dari SMA 8 bisa apa? Ini perlu karakter dari masing-masing gurunya, ya. Kemudian ini masih suara demokrasi apa segala macam. Merekayasa teknologi juga ya Bapak Ibu dalam membangun NKRI. Kita ini memang jarang sekali untuk merekayasa teknologi bagi siswa. Ya. Paling mentok yang karya siswa itu adalah catatan kan gitu ya. Rangkuman catatan sejarah. Waduh, satu buku dirangkum, kumpulkan, walah. Dikumpulkan nggak di sama gurunya nggak dilihat juga kan, wah nilainya berapa, tahu-tahu sudah ada nilai kan gitu. Nah ini yang terjadi. Nah ini artinya harusnya ini sudah lebih berteknologi Bapak Ibu. Bagaimana anak berkreasi sendiri. Bagusnya kalau kasih proyek benar-benar anak bikin video sendiri, ya kan, mengapresiasi diri sendiri gurunya. Kalau perlu remedial itu anak yang dia nggak bisa konsep udah jelasin sendiri, jawab sendiri, tapi dia berkreasi sendiri, ya, dengan merekam dirinya sendiri untuk dia muncul rasa ininya, perbedaannya, percaya dirinya dan sebagainya. Oke. Nah ini robotika kita sudah asing ya Bapak Ibu. Kadang di Indonesia ini anak-anak kita hanya sebagai user, hanya sebagai pengguna saja. Kalau sebagai pengguna itu bisa diombang-ambing, bukan sebagai kreator. Nah, kalau sebagai kreator kita itu lebih maju daripada yang lain. Khususnya di SMA nih Bapak Ibu. SMA kan sudah mulai lebih meneliti dan sebagainya. Makanya ada beberapa sekolah, ada sekolah yang dia mensyaratkan kelulusan itu membuat proyek. Itu di SMA 20 ya Pak Haseng. Membuat proyek, nggak perlu lagi ujian apa segala macam proyek. Apa proyeknya dia? Jadi memang arahnya ke situ nanti. Ketika anak sudah ya bisa apa? Berarti orang berbondong-bondong ke situ untuk lebih mencari kualitas. Yang mulai dari tahun-tahun kemarin sudah mulai dilepas pelan-pelan Bapak Ibu. Dengan adanya zonasi itu sebenarnya kan melepas pelan-pelan biar orang tuh nggak menumpuk di satu ini dan sebagainya, satu sekolah. Jadi ada zonasi gitu ya. Di pelan-pelan. Kemudian ada kewirausahaan. Kewirausahaan itu sudah sering didengungkan oleh dari kurikulum 2013 ya. Bagaimana siswa itu bisa hidup gitu ya. Dan dengan belajar di sekolah, mereka itu di istilah kasarnya dibuang di jalan itu bisa hidup. Artinya bisa nyari kerja sendiri, membuat bisnis tersendiri dan sebagainya. Jadi yang seperti itu juga harus dimunculkan oleh Bapak Ibu guru ini sekarang. Lebih-lebih kalau guru prakarya yang benar-benar membuat kerajinan, bagaimana kerajinan tangan yang bisa menghasilkan yang produktif Bapak Ibu. Oke. Nah, kadang kita susah untuk mencari topik ya, tema dan topik spesifik sesuai dengan tahapan satuan pendidikan. Seperti apa nih kira-kira? Nah ini ya, untuk memilih topik ini sesuai dengan kompetensinya masing-masing ya. Kalau di matematika ya lebih ke arah kalau bangunan dimensi 3 ya Bu Emma ya. Kalau lagi vektor sudut juga dengan menghitung jarak apa segala macam. Atau kalau misalkan fungsi kuadrat diarahkan ke jembatan yang barelang sebagaimana ininya titik puncaknya berapa dan sebagainya, atau mungkin menembakkan lempar gitu ya, lempar lembing kan juga bisa, lempar takraw juga bisa. Pokoknya seakan-akan yang tadinya tidak nyambung disambung-sambungkan tapi masih masuk akal gitu. Nah, bagaimana kreatifnya? Bahkan setingkat P4TK matematika saja itu kesulitan untuk membuat
contoh realnya. Karena memang ada beberapa yang memang perlu ilmu lain. Seperti kita jarak parabola itu. Parabola itu kan dari fisika, ada gravitasinya, muncul ilmu yang lain lagi dan sebagainya. Nah, itulah ada beberapa yang proyek yang serumpun dan sebagainya sudah didirikan pertemuan kemarin ya, bagaimana yang serumpun untuk menentukan proyek bersama. Oke, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini ada beberapa fase ya. Fase A, fase B, fase D. Nah, di SMA ini sudah arahnya adalah mendesain sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan banjir di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Contohnya ini misalkan, fokus pengembangan akhlak terhadap alam, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, jadi contoh sistem pengelolaan sampah ini sudah bisa bagaimana mendaur ulang dari matematikanya, jumlah kapasitasnya berapa, ya kan? Kemudian kalau misalkan dia sampah organik butuh berapa untuk pupuk, nanti kan perhitungannya di matematika, ya. Walaupun itu perhitungan secara secara sederhana ini Bapak Ibu. Kemudian dari mendesain caranya, tabungnya harus berapa besar, misalkan kalau dia penyulingan air dan sebagainya, itu juga ada perhitungan tersendiri di matematika dengan rumus volume dan sebagainya. Cuma yaitu tadi, kelemahan kita kan waktu, alat, biaya ya kan Bu Herma. Jadi kalau waktu, misalkan tadi coaching kayak mana coaching? Kalau 40, iya kalau satu kelas, lah 40 bisa nggak pulang ini. Mending misalkan keluar dapat kita ada bimbel, dapatlah lagi duit kan gitu, daripada melanjutkan anak ini yang sudah gajinya sudah fix gitu, misalkan, mohon maaf, kadang tidak terlepas dari situ. Dan juga kadang ini di sekolah kita itu banyak kawan yang mungkin yang ini kok santai sekali ya kawan kita begini, tapi kok malah dia yang diapresiasikan Pak, ada ini mungkin di sekolah ya, di mana-mana, karena memang yaitu tadi keadaan di lapangan seperti itu. Terus menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, ini berat nih. Anak-anak kita kalau dia kasih tugas Bapak Ibu, ya copy paste aja dari internet. Jangan jauh-jauh dari menjawab soal saja, dia udah copy paste dari Brainly ya kan. Atau kalau enggak dari YouTube nih, menjawab ini. Karena apa? Kata-katanya persis, misalkan ketikan gini, diketahui ini, langsung muncul persis itu. Nah, terus kita bagaimana? Harusnya kita kalau enggak rubah angkanya kan seperti itu. Atau dibalikkan pertanyaannya, yang tadinya hasilnya misalkan luas permukaan yang tadi mencari luas permukaan kubus, dicarilah luas permukaan kubus sekian. Silakan cari kemungkinan. Nah, kalau sudah begitu udah pusing kan, kemungkinan panjang lebar tingginya berapa. Nah, jawaban siswa bisa bermacam-macam dan dia bisa menjelaskan sendiri, ya seperti itu. Sama mencari luas lingkaran, persamaan lingkaran, pengen persamaan lingkaran jadian sekian. Bagaimana aturlah pusatnya di mana, dibolak-balikkan ya. Pusatnya adalah perpotongan 2 garis. Nah, jadi setelah perpotongan 2 garis diapain lagi dan sebagainya. Jadi anak-anak lebih tertantang untuk mencarinya. Jadi tidak langsung diketahui ini mencari ini, selesai. Tidak seperti itu. Nah, ini yang perlu bagaimana anak melatih proses gagasan dan idenya. Bahkan ada yang dikenal adalah problem posing Bapak Ibu dalam matematika. Problem posing ini dia itu terbalik pembelajarannya, diberikan jawaban, siswa suruh nyari bagaimana asalnya, ya. Jadi terbalik. Biasanya kan kita misalkan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3, ya. Jadi dicari berapa persamaan kuadratnya, dibalikkan. Kalau persamaan kuadratnya begini, dibolak-balik seperti itu, nanti jawabannya akan berbeda-beda.
Jadi problem posing itu satu dikasih hasilnya, siswa akan mencari proses di depannya yang dia apa ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia induktif. Kebanyakan kita kan deduktif kalau dalam bahasa ya. Dari mulai apa? Dari umum dulu ke khusus. Kalau ini dari khusus dulu berapa siswa mencari, dibuat diagram pohon. Nah, ini problem posing seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini tentang tema apa? Nasionalisme dan sebagainya. Nah, ini merekayasa. Kita kalau sudah merekayasa itu merancang proyek kebun organik yang berkelanjutan, dilengkapi dengan alur kewirausahaan. Jadi kebun organik bagaimana membutuhkan luas seperti apa dan sebagainya. Nah, fase tahapan-tahapannya ya. Jadi dia dari terendah, kalau dari SD ini mainan, terus naik lagi menjadi model, naik lagi dan sebagainya. Nah, oh, langsung fase E. Arahnya seperti itu kan gitu. Kalau di sini sudah C4 lah, sudah C4 ke atas kan Bu Herma ya. Nah, sudah C5 sudah mengkreasi. Cuma kadang kan merubah seperti itu kan belum langsung cepat ya. Pasti dia ada dan mulai dari yang terendah dulu. Karena sudah terbiasa anak-anak ini apa ya? Udah main langsung aja. Bahkan ketika diberikan suatu tugas proyek itu udah hanya standar saja gitu, copy paste dan sebagainya. Oke, ada kewirausahaan dan sebagainya. Oke, kita lihat ke yang lain ya. Ini Bapak Ibu bisa buat sendiri. Referensi model projectnya sini, terus ada layanan bimbingan konseling. Nih, konseling di sini kan tidak lepas dari guru BK ya kan. Selama ini kan yang melayani kan guru BK semuanya. Ya. Nih. Ya, ini kadang di guru BK di masing-masing sekolah kadang belum adanya ya, Bapak Ibu di sekolah. Ada mungkin yang belum ada guru BK-nya di sekolah masing-masing? Ada nggak? Yang benar-benar dia basicnya dari BK gitu kan. Kadang dipaksakan basic olahraga, guru olahraga jadi guru BK. Jadi seakan-akan dia kenarnya, wah ini badannya gagah apa segala macam, anak macam-macam, wah kan bisa takut dan sebagainya. Atau yang jadi guru BK dari guru agama, wah ini nanti salah sedikit langsung dinasihati, woi dalil apa segala macam ya. Jadi artinya nanti yang basic dari psikologinya anak, perkembangannya anak itu masih saya lihat jarang mungkin ya yang menjadi ke situ. Oke. Kemudian pendidikan khusus ini ke yang ini ya Bapak Ibu, yang pendidikan untuk yang berkebutuhan khusus ya. Kadang mungkin adalah satu angkatan itu mungkin ada yang dia masuk kebutuhan khusus. Ada kebutuhan khusus itu udah lambat berpikir, udah mau dipaksa kayak manapun nggak bisa. Sampai kali-kalian juga kan Bapak Ibu rasakan sampai SMA kelas 3 kali-kalian tuh nggak bisa. Waduh, kalau kalian nggak bisa artinya mobil itu udah bahan bakarnya udah nggak ada, bingung dia mau bergerak. Itu. Nah, seperti itu. Ini yang sudah terjadi selama ini. Ya. Baru di sini modul aja. Oke, jadi Bapak Ibu dari sini tugas kita bersama seperti yang kami ingat tadi, bagaimana kita membuat paradigma yang lebih ini ya, paradigma yang mengubah mindset guru kita, terutama mulai dari kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada pertanyaan mungkin yang perlu kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, untuk jadwal nanti pertemuan MGP. Oh ya, ini sebenarnya udah MGP terakhir di semester genap ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang
semester depan mungkin kita lihat pengumuman dari MKKS. Nah, nanti dari MAN ini siap nih Bu. Pak ya, MAN siapa? Ahmad Al-Ghifari dan kawan-kawannya. Dan kebetulan saya mengontak Bu Hairina. Oh, siap Pak, saya di semester. Oke, siap. Jadi kadang biar ke sana ya udah ke arah sana ya, Bu. Kalau kita di Bangkok, kalau di Sekupang malah dekat ya, Bu ya. Ke ini, ke MAN. Sagulung, MAN 1. Nah, kalau yang dari Bengkok, ujung ke ujung lah. Bisa lewat dari Timban, bisa dari ini. Oke. Nah, oke, Bapak Ibu. Jadi pertemuan kali ini masih kurang 10 menit lagi ya. Jadi kita review dari pertemuan kali ini. Pertama kita mendapatkan ilmu dari Bu Vera ya, Vera Herawati. Terima kasih ya Bu Vera ya. Jadi kami mendapatkan word wall ya, Bapak Ibu harus ini ya, harus mengamalkan ya. Kalau hanya tahu tidak diamalkan itu kayak apa, pohon tidak berbuah ya. Pohon ada pohon tapi nggak berbuah ya. Nah ini dia. Jadi diharapkan semuanya mengamalkan, walaupun sedikit, hanya sedikit saja nggak apa-apa. Artinya Bapak Ibu sudah ada rencana, ada keinginan di dalam hati untuk membuat word wall ini dengan memanfaatkan akun Belajar ID ya. Kemudian yang kedua tadi program guru penggerak. Nah, CGP ke-7 sekarang dalam proses penilaian. Untuk yang CGP kami dikasih waktu sampai 7 Juni kalau nggak salah. Untuk CPP dikasih waktu sampai 31 Mei untuk penilaiannya. Nah, sehingga setelah tanggal itu ya, setelah tanggal itu Bapak Ibu sudah ada pengumuman. Setelah tanggal 7 Juni yang ikut CGP akan tahu, oh ini pengumumannya lolos apa tidak. Oke, berdoa saja karena sudah berlalu. Oke, itu yang disampaikan. Ada juga model apa tadi? Tirta ya. Tirta. Dari mulai bagaimana menentukan tujuan, itu pasti tujuan. Bahkan Bapak Ibu nanti kalau lolos ikut simulasi, tujuan itu harus tersebut. Wah, ini. Yang saya tahu Pak, coaching tadi itu, jadi misalnya Bu Risna, misalnya Bu Risna murid saya, Bu Risna nggak ngerjakan tugas, jadi saya panggil satu-satu, saya tanya namanya siapa, masalahnya kenapa nggak mengumpulkan tugas, apa penyelesaiannya, jadi jawaban dari siswa itu sendiri. Makanya saya bayangkan bagaimana kalau yang bermasalah hampir 50 orang, Pak. Itu yang saya tanyakan. Itu kasus yang memang tidak bisa kita tutup mata ya, yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Mungkin di situ kan memang apa ya, kayak tugas kita bersama, seakan-akan diarahkan ya udah gimana guru nih untuk mencari solusinya. Sama seperti kalau misalkan kepala dinas ya menyuruhkan, loh gimana kepala sekolahnya gimana, kan gitu aja, pasrahkan kepala sekolahnya gitu. Kepala sekolah pasrahkan ke gurunya. Nah gurunya pasrahkan ke muridnya, enggak gitu ya. Harus dipasrahkan ke muridnya, baru itu ringan kan. Nah, coba tanya dirimu sendiri, nak, kayak mana kamu kok bisa gitu. Artinya gini, kadang anak kita ini KKM ini Bu ya, Bu Herma, yang kadang udahlah mau belajar mau tidak KKM udah. Itu pun kan ngotot-ngototan juga sama kurikulumnya. Udah KKM 75, udahlah. Ini rasa malasnya ini. Makanya sekarang sudah bagaimana cara menghilangkan KKM ini. Kalau dihilangkan KKM nanti guru kasih nilai 10, 15, 25, walah sengsara juga anak-anak kan. 10, 15, yuk memang nilainya itu. Terutama yang basic kita loh Bapak Ibu. Matematika yang sering ya, matematika wajib, matematika peminatan. Tegah dia, saya susah-susah bikin soal, pakai equation apa segala macam. Anak-anak tinggal mintanya 75 pula kan, walah. Ya. Babnya apa saja? Nah ini babnya dari mulai pembelajaran paradigma baru. Nah matematika
Sudah diinikan, sebentar saya lihat. Kemarin sudah ini kan ya, kelas 10 itu ya. Di kelas 10. Dia semisal dengan sekolah penggerak Bapak Ibu. Jadi kayak nama lain juga jadinya. Jadi diarahkan tadinya piloting projectnya kan sekolah penggerak. Ya. Sekolah penggerak ini sengaja pilotingnya dari sekolah ini ya, yang benar-benar kayak sekolah apa yang di global ya, global Indonesia. Nah, yang sains apa benar-benar dia praktek Bapak Ibu. Pengalaman saya, maaf di Kairo itu kan berkomunikasi dengan guru Cambridge di Kairo. Itu memang mereka ketika mengajarkan matematika 1+1 tidak diberikan angka 1+1 langsung bendanya ini hitung berapa kecepatannya. Jadi mereka tahu dari situasi, oh iya ya ternyata ini anak itu tidak mengingat simbolnya tapi mengingat prosesnya. Itu matematika. Oh kalau sains, setiap guru sains itu selalu masuk ke lab terus. Ada aja yang dibuat. Kalau dia tentang massa, ada juga balon, tentang apa segala macam. Kalau dia tentang apa erupsi, yang anak SD saja, tentang erupsi itu udah langsung diberikan model, bikin dari apa, ulang dan dikasih air, dan benar-benar anak itu mempraktekkan seperti itu. Matematikanya juga begitu. Dia itu tidak lebih ke ini, karena memang kelebihannya mereka hitungan uang aja $1, $2 kan gampang Bu. Kalau kita kayak mana 1.500 kali walah udah pusing lagi walah sebelum ada itu sudah kasih 00 berkunang-kunang katanya kan. Kalau di sana karena Cambridge dia pakai $1, jadi enak membeli permen $2 sebanyak gini kan gampang, angkanya gampang. Kalau kita satu permen berapa yang benar paling 250. Nah, kali berapa? Wah, udah pusing duluan kan. Jadi dia itu sudah pusing nilai akhirnya. Nah, itu di Cambridge itu angkanya kecil-kecil karena dia bilangannya uangnya itu dolar gitu. Jadi lebih kecil. Mungkin nunggu Indonesia ini ya bilangan uangnya ribuan jadi 1 ya. Yang 1.000 jadi ₹1. Nah, rekomendasi. Jadi kalau punya hutang 2 juta cicilan bayar 2.500.000 berarti 2 juta berarti tinggal dihapus 1.000. Oh, cuma utang 2.500 rupiah terbaru kan gitu misalkan. Jadi ini juga yang membuat kayak matematika itu kok susah kali angkanya itu juga. Nah, di samping juga logika berpikir juga diuji juga kayak menghitung. Nah, ini yang di UTBK ini luas, menghitung luas tuh grafik aja, dikasih grafik bla bla bla, lihat ini berapa luasnya. Malah nggak ada rumusnya, ya udah tinggal ngitung petanya berapa ini. Terus sini lebih berapa separuhnya. Nah, seperti itu dia. Jadi sudah bukan rumus lagi, udah langsung oh ini berapa luasnya ya. Diambillah yang dia penuh gitu ya. Jadilah persegi panjangan gitu. Oh lebih-lebihnya ini campur dengan ini. Ah bisa dikira-kira. Oh kira-kira berapa ini ya. Luasnya nanti ada jawabannya di UTBK itu. Seperti itu. Dan juga soal UTBK dia di inverse fungsinya walah. Kalau kita kan inverse fungsinya dari fx sama dengan 2x plus 1. Di UTBK f buka kurung x kurangi b per x sama dengan cx. Walah. Terus di bawahnya lagi diputar lagi. Walah. Kalau anak nggak ngerti ya selesai. Anak aja masih ini pening aja kan. Fx sama dengan sini cari inverse-nya bagaimana udah pening, apalagi diputar kayak gitu. Apa enggak dia pakai perasaan ya ini jawabnya. Arah kemana tangan ini? Ke situ ya. Karena dia dibuat waktu, ada slotting waktu ya. Masing-masing ini ada, tidak seperti kalau di kertas, Bapak Ibu, ketika di kertas itu kan kalau misalkan kita banyak waktu di sini kan enak mengerjakan matematika. Kalau ini enggak, matematika waktunya segitu, 20 menit untuk 20 soal. Bagaimana caranya? 20 menit 20 soal. Udah, selesai di situ. Kalau habis jawablah di situ. Nanti akan berpindah ke yang lainnya.
ke fisika. Fisika juga demikian. Kadang yang paling banyak sisa itu bahasa Indonesia. Nah, dia selesai anak-anak, yuk, sudah selesai nih. Tapi dia nggak bisa next ke yang lainnya, ke pembelajaran lainnya nggak bisa. Harus tetap di situ terus sampai tiduran anak-anak. Nah, itu di selalu TBK yang arahnya sekarang seperti itu. Oke, kemudian tadi pembelajaran Google Site dari Bu Herma, mantap. Ini sudah versi pro-nya Bu Herma. Ini sudah versi pro-nya. Enggak maksudnya pro membikinnya gitu loh. Jadi Bu Herma versi pro, kita ya pemula dulu lah Bu Herma. Jadi buat ini. Oh, masih ada yang pro lagi? Yang pro yang berbayar. Oh, jadi bisa langsung digandengkan dengan WordPress ya? Maksudnya itu punyanya swasta, jadi mahal. Sudah gratis. Ya, jadi Google Set-nya ya apa ya, sesuai lah dengan kantong guru-guru ini kita ya. Nggak pakai kantong. Baik, jadi Bapak Ibu explore aja. Semakin Bapak Ibu explore, nanti semakin banyak Ibu tidak tahu. Dan ujung-ujung terakhir, Bah Google ujungnya ya. Jadi ujung-ujungnya Bah Google lah sebagai solusi untuk cari bagaimana buat ini, bagaimana buat ini, nanti akan dijelaskan semua. Nah, kemudian untuk yang sesi ketiga yang tadi tentang implementasi pembelajaran paradigma baru. Jadi Bapak Ibu biar siap nanti ya di sekolah. Oh, bagaimana pembelajaran paradigma baru ini? Yang kurikulum mandiri mau ada 3 jenis ya Bu ya. Ada kurikulum mandiri, ada yang merdeka mengajar, ada segala macam. Nah, kadang kebanyakan kita tunggu dulu nih. Kadang kalau sebagai contoh kalau salah, oh ini salahnya ini kan gitu ya. Jadi kayak sekolah itu kamu duluan gitu. Nah, masih mencoba mencari ya. Dan di HP Bapak Ibu sudah ada, bisa di download masing-masing aplikasinya. Nah, yang apa? Merdeka Mengajar ya, aplikasi itu ya. Oke, Bapak Ibu, dari 4 sesi ini mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat ya, dan bagi kita semua, dan diharapkan wajib untuk mengamalkannya atau mengaplikasikannya di sekolah. Ya minimal sedikit-sedikit lah, artinya biar ilmu kita tidak ini ya, tidak cukup sampai di sini, stay sampai di ruangan ini. Oke Bapak Ibu ya, sanggup ya Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu, atas kedatangan Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada kurang berkenan, baik itu apa sarana, apa internet ataupun mungkin makanan atau apa segala macam ya, mewakili dari Ibu Mariati karena sudah berkomunikasi, kemudian juga budaya juga mohon dimaklumi ya Bapak Ibu, dan tidak lain tidak bukan, semoga MGP ini tetap berjalan ya lancar dan juga bermanfaat. Itu aja sih. Oke, mari kita berdoa berkeyakinan masing-masing apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu.